selamat siang. Kita ketemu lagi ya. Hari ini sudah siapkan untuk mendengarkan perbincangan saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Perbincangan dengan beberapa bintang tamu kita hari ini yang sudah hadir. Ada berbagai macam topik. Yang pertama sudah hadir Deka. Izin, Assalamualaikum. Influencer yang terkenal juga sebagai kakaknya Amel Carla ya. Betul. Betul ya. Betul ya, pasrah gitu ya. Adiknya Pasming Base terkenal. Oh ya, Pasming Base. Pasar Minggu Base. Pasar Minggu Base. Kenapa kita mau bahas apa sama Deka? Kita mau bahas tentang kasus yang lagi viral nih, terutama di sosial media, yaitu menyangkut sebuah kejadian di mana ada sebuah grup chat ya berisi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum gitu yang isinya justru sebuah pelecehan verbal ya, pakai nyebut nama lagi ya, kayak buat imajinasi-imajinasi yang tidak sepatutnya gitu terhadap teman-temannya, dan ini kemudian ramai dan disidang oleh teman-temannya sendiri begitu ya. Jadi sebutannya mereka adalah KS. KS sekarang termnya ya yang paling termnya populer. KS. Itu kepanjangan dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Jadi sebuah pelecehan ya, ini sebetulnya adalah sebuah tindak pelanggaran hukum gitu. Ada ya kan? Unsurnya. Nah unsurnya itu, kena tuh ya. Due prosesnya itulah yang pihak-pihak tapi masalahnya berwenang. yang miris adalah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Which is dia juga lulusan Fakultas Hukum. Dua ya kali kan? lagi sekolah hukum ya. Dua kali lagi. Jadi kita mau tanya nih gimana ketika membaca ini, responnya Deka seperti apa. Tapi sebelumnya kita ke pojokan untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana juga menuai perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini kayaknya dari keliling dunia ya, bukan dari dunia dunia maya. Setelah 6 hari putus ya, Angel Karamoy akhirnya mengumumkan bahwa dia balikan lagi sama Gusti Ega. Ini adalah, menurut aku ini adalah putus cinta terepik ya, karena dia kayaknya putusnya di Roma, balikan lagi di salah. Putusnya di Santorini, balikan lagi di Roma. Galaunya di Paris. Astaga, mahal banget ini ya patah hatinya. Dia tahu dari mana? Dari dia sendiri ngumumin ya postingannya dengan latar belakang itulah pokoknya di Roma itu. We're back in Rome katanya gitu. Ini dia sempat pulang lagi ke Indonesia nggak sih? Kayaknya belum ya. Soalnya kan kalau dia transitnya di beberapa bandara agak ribet ya harusnya ya. Berarti kayaknya ini masih keliling-keliling deh di Eropa ya. Terus gitu dikomenin juga sama Gusti Eganya. Ready to go around the world katanya gitu. Mau kemana lagi kita, kata Angel Karamoy. Terus jawabannya intinya jangan Santorini ya, hahaha. Kayaknya Santorini mungkin tempat mereka berantem kali ya sampai putus gitu. Kita flashback lagi di tanggal 8 April dia ngumumin putus. Nih fotonya sih tagnya katanya di Santorini. Tapi kalau menurut aku dia bisa di restoran mana aja sih bisa ya gitu kan. Itu adalah ungkapan ibu-ibu sirik. Terus habis gitu, tapi postingan-postingan dia yang ada di Santorini itu udah nggak ada semua ya. Mungkin kenangan buruk kali ya. Mungkin mereka itu. Terus sempat juga jadi perjalanan mereka itu, perjalanan keliling Eropa ini, kayaknya kalau kita lihat dari postingannya, yaitu berawal dari apa sih, Belanda. Habis itu ke Paris. Di Paris kayaknya dia galau, ya kan, Belanda. Oh, habis itu ke Belgia, habis itu ke Paris, iya. Belanda ke Belgia mah deket sih emang ya, tinggal naik kereta ya kan. Habis itu ke Paris lagi juga deket situ, bisa lanjut naik kereta. Oh ini, oh ya gitulah. Terus di Santorini dia putus ya kan. Parisnya tuh ada lagi postingan di Paris dia galau. Galaunya galau karena putus atau galau karena mau putus sih? Gak jelas. If love doesn't match, we will be best friend forever. We'll never know in the future, katanya gitu. Ini 6 days ago ya. Before dia umumin putus di Santorini. Keren banget. Tadi aku minta ini, tolong dong peta gitu loh. Untuk kayak memetakan dia tuh gimana tuh perjalanannya ya kan. Tapi kita lihat ya, ini mereka lagi naik Vespa. Lagi naik skuter di, aku nggak tahu apakah di Roma atau di kota mana lagi yang ada di Italia ya kan. Aku kalau inget-inget Roma tuh ada inget foto yang waktu itu juga sempat viral loh di Roma. Ini coba kita lihat dulu videonya Angel Elga dan Gusti Ega berikut ini. Komentar netizen coba kita lihat, bunyinya adalah komennya? Ke Roma beli kuaci. Ya, Ega Karamoy emang paling serasi, yang julid hempas dulu. BTW mau juga ditraktir katanya, dijawab sama Angel. DM nomor rekening ya buat jajan bakso katanya gitu. Bikin pantun cepat. Yang berikutnya ya.
Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membawa oleh-oleh. Bila wajah kita ceria, hati pun ikut bahagia. Jalan-jalan beli tisu, pulangnya membawa kado. Badan ini terasa lesu, ngeliat ATM gak ada saldo, colek gitu ya. DM nomor rekening biar ATM-nya ada isinya katanya gitu. Ih baik banget ya. Yang berikutnya ada lagi. Balikan lagi, traktir kali, terus langsung di DM. Yang berikutnya ada lagi. Mau ditraktir juga dong kak, DM nomornya. Oh, wow lagi bahagia sih bagi. Aku juga. So aku cuma bacain gini doang, gak dapet apa-apa ya. Oke, langsung saja sekarang kita menuju ke bahasan topik kita selanjutnya yang sedang ramai diperbincangkan. Ini sekaligus juga untuk mengedukasi bahwa yang beberapa orang mungkin menganggap itu sebagai bercandaan yang tidak berbahaya, yaitu mengomentari secara fisik apalagi dengan imajinasi-imajinasi yang tidak tepat terhadap lawan jenisnya, walaupun itu obrolannya dianggap di dalam grup ya. Di dalam grup itu adalah sebuah bentuk pelanggaran, ada potensi pelanggaran hukum di dalamnya. Coba kita lihat dulu profilnya Deka atau Pasming Base berikut ini. Ini kita lihat lagi artikelnya ya, kronologi kasus pelecehan seksual FHUI, 16 mahasiswa terduga berlaku di sidang secara terbuka. Kamu sebagai alumni gitu ya, di fakultas yang spesifik ini, fakultas hukum. Benar. Apa ketika kamu baca nih, banyak yang ngetek-ngetek kamu juga kan? Jadi malah aku tuh baru tahu itu karena ditek-tekin. Karena memang pertama viral tuh kan sebenarnya bukan di platform kayak TikTok atau Instagram, melainkan Twitter atau X gitu. Kamu nggak main di situ Nggak ya? main, nggak punya kebetulan. Nah akhirnya aku bingung nih, ini maksudnya apa, karena emang ada beberapa juga case yang ada keterkaitannya sama alumni FHUI yang sebelumnya juga sempat viral. Nah, tapi, yang mana tuh? jadi ada macam-macam lah dugaan kayak misrepresentation waktu PS2, terus ada juga macam-macam. Jadi ada macam-macam. Nah cuma Kamu pikir ya, kasus apa lagi yang nih? mana Gitu? lagi nih gitu. Terus akhirnya pas ngelihat ditek-tekin, terus juga aku akhirnya minjem temanku yang punya Twitter gitu. Oh ternyata cukup mengagetkan banget sih buat aku sendiri. Nah balik lagi habis itu tereskalasi itu karena memang makin banyak yang bang mana nih tanggapannya. Karena emang aku sendiri kan kalau di TikTok khususnya itu kan sering banget bercanda-bercandain FHUI misalnya singkatannya itu FH itu apa sih fakultas handsome, bercanda-bercanda gitu. Jadi memang lebih Jadi di bawah orang tahu fun. banget gitu kalau kamu Jadi lulusan FHUI itu mungkin buat sebagian orang langsung terasosiasi Keingetnya sama sama Pasming kamu. Base gitu. Ya wajar juga sih aku akhirnya juga perlu angkat bicara karena memang ya namanya KS dalam bentuk apapun itu pastinya ya sangat tercela gitu kan. Tapi di sisi lain juga yang menyedihkan itu banyak yang orang jadi mengeneralisasi apa namanya seakan-akan atau melabeling anak-anak FHUI atau alumni itu kayak gini semua nih gitu. Terutama Nah, yang cowok-cowok. yang cowok-cowok kan menyedihkan juga kan, banyak juga cowok yang baik misalnya saatnya izin gitu. Jadi memang macam-macam lah reaksi ke drag dan sebagainya. Tapi aku pribadi ya pasti firm lah dalam bentuk apapun itu harus dikecam, ditindaklanjuti dengan baik. Ya prosesnya itu yang pihak-pihak berwenang khususnya mungkin di dalam hal ini tuh kampus bisa menindak tegas dan mengusut tuntas. Kamu sendiri kan pasti ada teman-teman juga sesama alumni gitu ya. Ini pasti menjadi perbincangan di antara kalian gitu. Karena di grup aku juga menjadi perbincangan. Pastinya dong, ya kan di fakultas lain pun juga jadi fakultas perbincangan. lain gitu. Apa reaksi kalian seperti apa? Pasti kecewa juga. Pastinya kecewa lah ya karena apa namanya hal seperti ini itu kan ya bisa mencoreng kita karena alumni FHUI itu kan udah mungkin puluhan ribu sekarang udah doing great di berbagai industri, bahkan mungkin jurnalistik pun ada misalnya kayak Mbak Najwa, kemudian ada di content creating juga ada Sadam Permana tuh mungkin next bisa diundang juga tuh. Anak muda aktif dalam apa mengangkat isu-isu yang sensitif. Jadi banyak banget macam-macam alumni yang sudah berprestasi di bidangnya masing-masing, tapi jadi seakan-akan FHUI kurang gitu dalam tanda kutip hanya karena sebagian tindakan 16 orang ini. Ya ini kalau aku secara pribadi gitu ya sebagai seorang perempuan, punya anak perempuan gitu ya. Jadi berpikir dan khawatir apakah ini kan sebuah mindset ya bahwa ya tadi mengomentari bagian tubuh, berimajinasi terhadap teman-temannya itu apakah itu menjadi mindset yang kayak ini gitu biasa ya, gitu. Yang ada terutama di orang-orang yang kuliah di fakultas hukum gitu loh. Itu kan meresahkan ya, mereka belajar hukum tapi nggak ngerti gitu. Ada pelanggaran. Itulah yang aku sebenarnya dua sisi ya, maksudnya ngelihat aduh sayang banget nih di FHUI kayak gini viral, tapi aku pun juga
sejujurnya meyakini mungkin di fakultas lain atau bahkan fakultas hukum univ lain mungkin ada juga, Iya. cuma kan nggak ke blow up. Nah tapi yang aku cukup apresiasi itu adalah dari Fakultas. pihak kampusnya sendiri cepat menanggapi, langsung membuat forum, ya walaupun ternyata forum itu di live-in juga ya, akhirnya aku pun juga nonton sampai pagi tuh. Tapi seenggaknya tadinya untuk konsumsi kampusnya sendiri memforumkan itu menurut aku Ya, cukup cepat betul. dan langsung paginya bakal di-up ke rektorat gitu Betul. kan. Jadi memang udah cukup ideal lah. Betul, ini udah menunjukkan itikat baik begitu Iya, ya, dari bahwa kampus. dari kampus sendiri berpihak kepada korban. Jadi Betul. tidak membenarkan apa yang salah walaupun Betul. ya itu mahasiswanya sendiri gitu yang gitu. Terlepas ada anak siapa, punya Oke. afiliasi kemana gitu. Tapi di zaman-zaman kamu itu pernah ada nggak sih kasus-kasus serupa seperti ini? Jadi sama sih, aku mungkin denger lah desas-desus dan sebagainya gitu ya. Walaupun mungkin ya nggak sekritis orang-orangnya zaman sekarang gitu. Nah itulah, makanya kalau ada yang bisa ngomong kayak, ini kan dulu biasa atau ini itu kan harusnya wajar nih karena ranah privat. Ya sebenarnya malah yang harusnya dipertanyakan, kenapa dulu dianggap wajar? Harusnya yang ideal tuh sekarang, orang tuh pasti harusnya speak up dong kalau ada sesuatu yang kayak gini. Bukannya malah menganggap itu wajar. Kalau dari saya Ada yang gitu. komentar begitu emang? Saya sih nggak, beberapa kan ada kalau lihat komen-komen di iya. itu kan. Ini kan sebenarnya wajar di tongkrongan dan sebagainya. Harusnya nggak diwajarin dong. Gitu. Apalagi kalau yang komentar itu belajar hukum ya, harusnya tahu ada undang-undang baru namanya Undang-Undang ITE. Begitu ya, Yes. bahwa di dalam grup aja itu sudah dianggap sebagai ruang publik begitu Betul, sehingga bisa dikenakan pasal Betul. itu juga. Itu sih yang menjadi kekhawatiran aku, belajar hukum tapi kalau kita yang nggak ngerti hukum gitu kan jadi kayak ya perlu tanya sama orang ya, tapi kalau dia belajar itu tapi nggak paham itu kan jadi kita jadi Iya, agak khawatir disayangkan. nih. Walaupun ya maksudnya kita nggak menutup kemungkinan juga sebenarnya di berbagai keilmuan lain juga mungkin Tapi kan kan masanya ada bukan juga hukum ya gitu. kan, Jadi gitu. kita nggak tahu juga. Cuma ya balik lagi sih menurut aku udah cukup tanggap dari fakultas Iya, dan betul, univ betul. dan Setuju, juga semoga ini tuh benar-benar diusut tuntas dan kalau memang terbukti ada mens reanya, pelakunya seperti apa dan lain-lain ya bisa disanksi yang berat. Ada sanksi. Oke, coba kita lihat nih ya. Ada ya ini kita mau tanya nih. Ini juga yang menjadi ramai karena di dalam perbincangan yang di dalam grup itu gitu ya. Ada yang statementnya gini, Undang-Undang 30 tahun 2014. Terus jawabnya kayak gitu. Kalau gugatan nggak dijawab, nggak diterima, diam berarti dikabulkan. Diam berarti konsen. Gitu. Nah istilah konsen ini sendiri sebetulnya kalau untuk kasus-kasus KS gitu kan. Itu kan biasanya memang korban-korban KS itu diam itu bukan konsen gitu. Yes. Itu adalah suatu bentuk orang yang shock, trauma sehingga dia tidak bisa bereaksi. Tapi ini kan kadang-kadang menjadi sebuah masalah penyelesaian dalam kasus-kasus KS gitu dan itu sensitif untuk korban gitu. Kamu sendiri ngeliatnya itu kita jadi bertanya-tanya dia lagi ngomong pasal apa sih sebenarnya sampai lari ke situ? Iya sebenarnya agak misleading juga ya dalam artian itu kayaknya undang-undang dimension itu sebenarnya dalam ini correct me if I'm wrong ya guys, tapi itu kalau nggak salah itu administrasi negara. Jadi itu kalau misalnya lagi beracara di petun misalnya kayak misalnya ngasih gugatan terus gugatan yang nggak dijawab, itu tuh ada kayak putusan yang harus langsung keluar gitu untuk karena dianggap dia nggak menjawab gitu. Berarti dia nggak dianggap setuju gitu ya? Tapi itu dua hal yang berbeda. Bahkan kan saya waktu kuliah di Columbia University waktu itu di orientasinya tuh jelas waktu kita masa orientasi bahwa KS ini tuh merupakan suatu hal yang dianggap serius banget. Bahkan itu dikasih peragaan gitu. Jadi misalnya seakan-akan ini kita berdua, yang satu nawarin tea, do you want tea? Terus kalau orangnya jawab no, berarti emang nggak mau. Kalau orangnya nggak jawab, maksudnya diem, itu juga harus dianggap nggak mau gitu. Jadi nggak pernah ada namanya diem tuh konsen. Gitu. Oke, dalam undang-undang di Indonesia kalau juga di begitu? Indonesia juga sama ya, apalagi pokoknya kalau yang aku tahu ya itu harus ada explicit consent lah. Jadi explicit consent itu kalau mau ya mau gitu. Kalau misalnya gitu ya? dalam hal apapun ya nggak cuma dalam konteks ini gitu ya. Sama berkontrak kan juga gitu harus sama-sama jelas harus sama-sama sepakat. Agree gitu sepakat. Masalahnya kan karena kalimat itu muncul di dalam perbincangan yang berbau pelecehan. Dan kebetulan gitu juga kebetulan semuanya isinya anak hukum gitu kan. Mungkin itu yang bikin orang langsung murka. Murka gitu. Kita lihat juga ini juga mungkin mewakili perasaan rekan-rekan atau teman-teman mahasiswi terutama begitu ya ketika mengikuti sidang bukan sidang terbuka. Iya itu forum ya kalau gue bisa bilang ya. Forum terbuka gitu di mana mereka mau sih. tanya langsung kepada 16 orang yang ada di dalam grup itu. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Kamu sendiri ya sebagai mahasiswa hukum kemudian juga ya
keluarga pasti ada yang perempuan gitu ya. Kalau melihat kayak gini, menurut kamu tuh baiknya apa yang harus dilakukan? Sanksi apa yang pas gitu? Itu makanya, kan maksudnya apalagi aku belajar hukum juga kan harus percaya sama due proses ya. Maksudnya ada prosesnya, ada yang punya kewenangan dan lain-lain. Tapi kalau misal aku punya kewenangan, terus terbukti nih memang mens rea-nya ada dan niat melecehkannya, kemudian juga kita harus paling penting itu berperspektif korban gitu loh. Jadi apa yang dirasakan korban dan lain-lain, ya kalau memang sampai di kampus itu para wanita tuh ngerasa bukan menjadi lingkungan yang aman karena ada keberadaan beberapa oknum gitu ya, pastinya itu harus dikeluarkan gitu loh. Karena kan atau drop out gitu. Nah, balik lagi ini kita tunggu aja prosesnya dari pihak yang berwenang ini akan seperti apa, bukti-buktinya itu akan seperti apa, apakah terbukti nih ada mens rea atau bahkan mungkin mereka juga udah mengakui kesalahannya dan menerima apapun konsekuensinya ya. Jadi kita harap ini benar-benar bisa seadil-adilnya sih. Jadi kalau apabila dianggap ancaman terhadap lingkungan ya bisa itu yang paling penting sih. Paling penting. Nah ini kembali lagi kalau kamu melihat gitu ya, apakah mereka itu masih cocok untuk belajar lagi, kuliah lagi di Fakultas Hukum menurut kamu ya? Ini bahkan ada satu yang bilang tuh mereka pasti mungkin masih, karena mereka kan pintar ya, jadi masih cocok belajar tapi mungkin nggak di UI gitu katanya. Ada tapi fakultasnya gitu. Boleh fakultas hukum gitu. Waduh, nggak tahu kalau bisa ya jangan ya. Tapi ada yang bercandain kayak gitu juga. Jadi ya balik lagi sih namanya dosa itu kan ya pasti ada konsekuensinya gitu ya. Jadi kita juga berharap para pelaku ini tuh ya kena efek jera juga. Bahkan kan ini karena udah bisa dibilang bukan trial by mass juga ya, tapi udah forum, udah viral gitu dan sebagainya. Ya pasti dari mereka sendiri itu udah dapat efek jerahnya, dapat sanksi sosialnya. Nah cuma sanksi secara administratifnya ini juga perlu dikawal sampai tuntas. Ini ada hal-hal lain juga kita pengen tahu nih, karena ini kan berkaitan dan kalau di zaman sekarang kan informasi begitu tersebar luas gitu. Beberapa mungkin praktisi hukum yang pernah belajar hukum itu juga kan sering ada yang menjadi influencer, ada public figure dan lain sebagainya. Ini menjadi pertanyaan kita juga begitu ya. Ini contohnya nih kalau bicara soal pengacara, apa iya kalau jadi pengacara itu harus punya asistennya yang perempuan, terus yang ya secara general tuh cantik begitu ya kan, kita lihat soalnya ada beberapa ya. Betul, contohnya yang sering bilang asistennya ada berapa itu kan Bang Hotman ya kan. Nih terus habis itu siapa lagi sih kita lihat juga teman kamu pengacara juga asistennya terlihat cantik gitu. Dia langsung gini, gitu. Teman aku yang mana lagi ya kan, ada kan, mana fotonya. Nah, itu jadi kita bertanya ke kamu, apakah ini menjadi suatu yang lumrah gitu. Seperti apa? Iya, karena ini kan juga tipis ya gitu. Kayak. Kalau menurut aku pribadi enggak sama sekali sih. Apalagi khususnya alumni FHU itu kebanyakan kan berkarirnya tuh biasanya di law firm korporat. Kemudian atau enggak di litigasi tapi stylenya pun juga sedikit korporat. Jadi memang yang paling penting itu bisa kerja. Nah kerjanya itu harus bisa efektif dan efisien. Nah mungkin beberapa orang merasa, aku nggak tahu juga ya, mungkin merasa dengan ada bantuan para asisten ini jadi kerja lebih efisien mungkin juga. Ya, kita nggak tahu. Bantuan asisten memang pekerjaan lebih efisien, mungkin, tapi kan gitu kalau dipilihnya hanya berdasarkan look, pasti nggak bagus dong. Harus kompetensi lah ya. Tapi ini nggak ada di pikiran semua anak hukum kan? Nah mungkin nggak tahu juga kan. Biasalah tiap individu pasti punya aku bertanya isi pikirannya masing-masing dan punya style masing-masing. Di pikiran kamu ada nggak? Kalau aku sih nggak berpikiran nih. Kemudian istriku nonton juga kan. Dia aku tidak berani berpikiran. Kalaupun aku berpikir aku nggak berani ngomong apa-apa. Mengungkapkan, nggak lah Beb. Nggak lah Beb. Yang berikutnya adalah mengenai ini juga ada ya beberapa tuh ya. Yang kemudian ya mungkin dalam konten-kontennya mungkin maksudnya mungkin adalah part of gimmick or hiburan. Tapi bentuknya adalah flexing kekayaan gitu ya. Jadi kita bertanya-tanya emang kalau gitu tuh pasti kaya jadinya gitu loh ya. Gitu nih kan jamnya berapa. Banyak yang minta spill jam tangannya tahu di VT aku bilang, cepat spill atuh. Kemewahan sebagai branding. Kemewahan sebagai branding. Nah kalau aku ngelihat ini sih sebenarnya karena apalagi khususnya orang-orang pengacara yang secara nature itu mereka harus ketemu sama klien yang high net worth individual juga. Jadi untuk menempatkan di tempat yang sama atau hampir setara itu kan perlu ada mungkin dari sisi penampilan dan sebagainya, perlu ada yang kelihatan langsung lah gitu. Jadi itu kembali lagi ke style masing-masing. Kalau memang ternyata di nature pekerjaannya dia itu membutuhkan hal-hal untuk misalnya flexing atau menunjukkan suatu status sosial gitu, ya itu mungkin bisa diwajarkan juga selama memang kan semuanya dapetnya halal dan sebagainya sih
aman Jadi aja sih. betul-betul as a branding dalam As a branding. arti itu bagian supaya bisa apa ya istilahnya punya kesamaan dengan klien-klien. Iya. Atau mungkin juga untuk menunjukkan bahwa aku sukses. Bisa juga benar dan Bisa. menginspirasi. Tapi kan kebetulan kalau ini pengacara-pengacara kan bukan tipe yang mungkin ada jual kelas apa atau apa. Maksudnya untuk kayak orang tuh jadi subscribe sesuatu ke dia kan enggak sebenarnya kan. Jadi memang itu sebenarnya kayaknya kalau di antar pengacara ini khususnya yang megang kliennya itu high net worth individual lebih ke status sosial menurut aku pribadi. Perlu ya gitu supaya ya ibaratnya bagian dari reputasi atau supaya kredibilitas, betul. supaya bisa kliennya lebih yakin. Iya, menurut aku gitu sih. Ini kan memang POV ya, POV Iya, kan menurut POV. aku. Kalau menurut aku, Gimana tuh? aku agak lebih terganggu dengan asisten yang harus cantik itu Oh, sih, gitu ya. ya. Karena buat kita perempuan jadi kayak apakah kita Takutnya tuh some extent menjadi objektifikasi gitu ya. iya atau jadi kayak jadi kayak ya gitu kayak kayak gimana cara ngomongnya gitu ya. Oke, baik nanti kita ngomong lagi sama Deka. Yang berikut ini juga kita ngobrol lagi ini berkaitan dengan masalah, aku nggak tahu ini kayaknya masalah hukum juga harusnya ya. Tentang bagaimana seorang ibu ini memperjuangkan hak-hak anaknya untuk mendapatkan perhatian waktu dari bapaknya, sang ayah. Kita lihat dulu profil Della Puspita berikut ini. Kita sudah bersama dengan Della Puspita. Ini kemarin juga, apa kabar Della? Alhamdulillah. Iya. Kemarin kan memposting sebuah surat terbuka begitu ya. Dan aku ingin membaca karena menurut aku ini pesannya amat sangat powerful. Mungkin ada banyak juga ibu-ibu di luar sana atau anak-anak di luar sana yang juga merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan gitu ya. Apa yang kalian lakukan kalau anak kalian mengatakan, aku rasanya kayak dibuang bapak sendiri. Apa yang kalian rasakan di hati saat anakmu cerita minta uang jajan ke bapak kandungnya kayak ngemis. WA kadang direspon, kadang enggak. Nafkah anak puluhan juta semua aku loh. Anak hanya minta 1 juta aja ngemis. Lebaran gak ada komunikasi. Selama Ramadan gak pernah diajak buka puasa bersama padahal bapaknya hedon bukber dengan orang lain. Banyak cerita sedih lain tapi kami simpan sendiri. Kamu sudah hancurkan hidup aku dan kini mental anak-anakku. Silakan kalian berdua berdoa agar aku tidak menghancurkan hidup kalian dengan membuka aib dan kasus yang lama. Pasti mau nangis juga ya. Ya karena berpikir soal anak-anak itu kan. Pada saat apa anak mau ngomong begitu tiba-tiba? Bentar. Tisu. Aduh lama, jauh banget sih ngambil tisunya. Aku tuh sebenarnya bukannya mau ngejelekin Bapaknya. anak ya. Aku cuma mau Joki itu sadar bahwa ingat bahwa dia tuh punya anak. Aku nggak ngerti dia tuh lupa atau pura-pura lupa bahwa selama ini tuh aku sudah banyak sekali berkorban ngikutin apa maunya dia. Nggak usah mikirin aku deh sekarang, mental aku tuh udah biar aku sendiri aja ngebenerin. Tapi tolong sesuai dengan komitmen bersama kita jaga mental anak-anak. Dari mulai ini kita flashback, bukannya sekali lagi aku bukannya mau membuka aibnya Joki. Dari mulai menikah, aku hamil, aku punya anak, sampai aku bercerai, semuanya aku handle sendiri. Aku nggak pernah mau ngerepotin dia. Sampai sudah bercerai pun aku disuruh pura-pura untuk tidak bercerai. Itu pun aku lakukan. Demi anak-anak. Demi anak-anak. Tapi pada saat aku sudah melakukan banyak hal, tapi dia seenaknya aja. Seolah-olah pengorbanan yang sudah aku lakukan selama belasan tahun, itu kayak sia-sia aja gitu. Aku pengen jangan hanya aku dong perempuan yang, mohon maaf nih selama ini gue loh yang ngidupin lu gitu loh. Tapi kok kayaknya masih kurang aja gitu. Yang kau minta adalah untuk anak. Untuk anak. Anak tuh sebenarnya kalau secara materi, alhamdulillah mereka nggak kekurangan ya, alhamdulillah Tapi banget. Aku ngerasa itu adalah wujud mereka minta perhatian sama bapaknya, karena itu anaknya kan ada juga di situ. itu sedih banget ya. Gimana kalau boleh kamu berceritakan momen-momen apa ketika anak tuh bilang seperti itu gitu. Kok aku rasanya seperti dibuang oleh ayah sendiri. Itu kan rasanya yang sakit sekali. Setelah yang berikut ini ya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Musibah. Kalau ngomong gini nggak tahan. Nah, kembali lagi
lagi bersama Della. Yes. Jadi pertanyaannya adalah gimana kamu menghadapi ketika momen anak kamu tuh sampai terucap gitu kata-kata merasa dibuang. Itu momennya lagi apa sih? Itu momennya lagi lebaran kalau nggak salah. Lebaran. Lebaran atau sebelum lebaran. Sebenarnya tuh mereka tuh udah banyak curhat sama aku. Cuman aku anggap udah sabar, udah gitu. Cuman pada saat itu tuh aku ngerasa kayaknya nyesek banget di hati aku. Anakku tuh udah lagi banyak diem, lagi mengurung diri di kamar. Aku bilang, Ade ngapain di kamar? Aku bilang gitu. Ini no, aku ajak video call kan. Dia cuman nunjukin jidatnya doang. Kenapa Ade lagi ada masalah? No. Gitu. Kenapa ada masalah? Ada masalah lagi sama papi? Aku bilang gitu. Dia diem. No, I'm okay kata gitu. Terus dia diem. Terus aku ngeliat tuh kayak mukanya memerah gini, alisnya. Berarti kan nangis. Kenapa Dek? Gimana ya Mi? Katanya. Gimana sih rasanya? Kayak perasaan kayak dibuang gitu ya sama bapak sendiri. Aduh Mbak, itu aku langsung kayak gak bisa ngomong apa-apa. Rasanya kayak aku gak mau nangis depan mereka, tapi leher aku tuh kayak kecekek tau gak? Kayak kecekek, aku tuh kayak yaudah deh sini deh ke kamar deh, kita main kah apa nonton kayak gitu. No, aku mau istirahat aja di kamar. Udah aku matiin, aku tuh gemeter Mbak. Aku tuh gemeter, tangan aku udah gak bisa nih. Maksud aku ini, bayangin loh Mbak, pengorbanan aku nih buat rumah tangga itu ya, waktu itu ya. Aku hamil, aku masih harus kerja. Aku kelar melahirkan, baru 40 hari aku harus cari kerja. Yeah. Karena kalau aku nggak kerja, roda ekonomi itu tidak berjalan. Kalau aku berpikir, aku saat itu kerja, nggak apa-apa. Aku yang jadi kepala rumah tangga nanti gantian ya, Ki. Pada saat kamu sudah bisa kerja, gantian nanti aku jadi ibu rumah tangga, kamu kepala rumah tangga seutuhnya. Okay. Tapi begitu sudah semua terprogram dengan bagus, tapi semuanya berantakan. Kamu berpisah. Aku berpisah. Terus dia minta aku berkorban lagi. Tolong jangan sampai orang tahu, apalagi anak tahu bahwa kita sudah berpisah. Aku ikutin. Okay. Tapi pada saat aku sudah udah all out-an, walaupun sudah nggak sama kamu lagi, udah aku all out semuanya hanya untuk anak. Tapi dia masih begitu, aku udah gemeter nih. Maksud aku gini, please dong, istri kamu yang sekarang nih udah tinggal terima enaknya aja loh. Kalau kamu ngelihat atau dengar cerita itu kan hanya cerita yang sekarang. Kamu nggak pernah ngerasain apa yang aku rasain 16 tahun sama dia. Oke. Ini istri yang sekarang ini apakah sama dengan perempuan yang pernah kamu berikan surat terbuka di tahun 2021? Iya. Sama. Makanya, dan ini kan dari tahun Itu 2000. juga, saat itu juga aku bilang sama Joki. Detik ini juga aku akan stop bantuin segala kebutuhan kamu. Karena sebelum-sebelumnya aku masih bantuin Mbak. Walaupun sudah bercerai? Itu masih. Mbak, pada saat kita sudah, mohon maaf banget kepada mantan mertua aku yang kemarin sempat hubungin aku bahwa mereka tidak setuju dengan perbuatan aku. Tapi aku pengen mereka mengerti. Aku ini juga perempuan yang ada batas sabarnya. Mereka juga tahu banget lah pengorbanan aku selama itu tuh bagaimana gitu. Aku tuh bilang, selama ini aku tuh udah banyak. Aku mau stop, aku stop. Tolong kamu pikir gimana caranya selama ini segala macam properti yang aku beli, mobil yang aku beli dengan jerih payah aku semuanya. Udah hampir lunas sama dia digadein untuk modal kerja. Aku iyain semuanya. Masa sih masih kurang juga apa yang aku perbuat. Tolong dong. Saat itu aku bilang udah saat ini tahun 2021 aku close semuanya ya Ki. Kamu handle semuanya yang sudah menjadi tanggung jawab kamu, please. Kamu ambil alih. Kamu ambil alih semuanya. Nah ini aku jadi bertanya, ini kan kamu ngomong soal properti yang pernah digadein sama dia gitu ya. Ini kan kamu katanya mau jual rumah juga. Ya. Ini tapi rumah kenapa dijual? Karena kamu bilang katanya ingin memberi warna baru buat anak kamu. Anak aku nggak mau tinggal di situ. Mungkin karena terlalu banyak hal yang mereka sudah nggak mau ingat lagi. Ya memang kita alhamdulillah sudah punya tempat tinggal yang lebih layak. Cuma aku berpikir aku juga sepertinya memang harus melepas rumah ini. Kenangan-kenangan lama itu. Jadi anakku bilang, Mami, aku kan aku ini kan ibu, maksudnya anak tunggal ya Mbak ya. Kalau aku tidak ada, siapa lagi yang akan jaga masa depan anak aku kalau bapaknya aja seperti ini.
Aku udah bagi-bagi buat kakak ini, buat adik ini ya kak. Aku udah tulisin surat. Warisan. Terus iya, one day kalau aku cuman bilang, kalau mami nggak ada duluan, mami cuma nitip Obacang aja gitu. Karena Obacang anaknya cuman mami. Tapi kalau selama mami masih ada kalian nggak usah pikirin, mami masih bisa. Aku bilang gitu. Ini mudah-mudahan jadi didengar ya. Maksudnya ini kalau udah dewasa sudah lagi tidak harus memikirkan ego. Apalagi sudah menjadi orang tua. Jangan dianggap ini sebuah penghakiman atau apapun. Tapi sebuah ketukan kesadaran gitu. Kalau udah jadi orang tua ingat-ingat tanggung jawabnya. Kalau cerita Angbin Risi seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kalau giliran Angbin, saatnya langsung duduk di sini dong ya, di kursi hot. Aku takut. Untuk menjawab pertanyaanku, apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Angbin, Apa? kamu kalau di postingan kamu tuh terlihat bahagia banget posting lebaran pertama as a single mom. Padahal sebetulnya aslinya kamu masih suka sedih karena kebiasaan-kebiasaan yang dulu dilakukan itu sekarang sudah nggak bisa lagi. As a family, fitnah atau fakta? Fitnah tapi ada faktanya juga. Fitnahnya apa, faktanya apa? Ya kan kalau sedih itu kan fasenya udah lewat Kak Iya. Rose. Sekarang kan udah menerima, udah beradaptasi. Dan aku seneng banget karena aku bisa lebaran berdua sama pangeran kecil aku Ardashir gitu. Cuma ada sedihnya karena nggak bisa kayak Gak punya dulu. laki. Bukan, maksudnya kan kalau tahun lalu mungkin anakmu melihat ada ibu bapaknya barengan gitu lebarannya. Oh iya, mungkin itu kan ya salah satu ini ya penyesuaian adaptasi aku. Jadi nggak sedih? Sedih atau Aku enggak? harus menangis gak sih di sini? Enggak, aku tanya, sedih atau enggak? Ya ada sedihnya Ada lah. sedihnya, Maksudnya oke. dulu kan biasa lebaran bertiga. Oh, oke. Sekarang kan Baik, hanya jadi ada berdua. fakta-faktanya dikit lah ya. Iya Oke, dong. baik. Tapi nggak sedih-sedih banget gitu maksudnya. Beta, tebak lagi Angbin. Iya. Kamu awalnya emang kurusan karena stres ngurusin masalah perceraian, tapi lanjut diet karena ingin membuka hati dengan pria lain, fitnah atau fakta? Yang terakhir itu fitnah. Yang terakhir fitnah, yang awalnya fakta ya, kurus karena Iya dong. stres. Aku kan harus cari duit, harus langsing. Berapa gitu. kilo kamu turun dari sejak terakhir sebelum cerai? Aku sebelum cerai itu aku turun 15 kilo. Dalam tempo? Pasca cerai tuh. Nggak pakai dokter ya? Enggak dong. Enggak usah Karena makan hati. bayar-bayar mahal gitu. Makan hati ya, tapi ya. Makan hati, makan Dalam tempe. tempo berapa? 3 bulan? Enggak, Kak. Sebulan? Nggak nyampe Astaga, kayaknya. nggak nyampe. Iya. Ini lagi turun 15 Ini kemarin sempat aku naikin beratnya karena aku sempat turun di 45 kilo. Terus aku jadi jelek karena terlalu cekong gitu kan. Jadi aku maunya naikin 3 kilo. Keterusan naik 5 kilo. Sekarang lagi pengen turunin berat badan lagi jadi. Udahlah segini aja, udah cukup. Ada next pertanyaan. Fitnah atau fakta? Angbin. Kamu dan Ibu Tia, ibu sambung kamu itu udah kayak bestie. Dan bahkan sekarang kalau curhat lebih sering ke Ibu Tia daripada ke papa kamu sendiri. Fitnah atau fakta? Fakta. Oh iya. Buntia. Buntia. Kok bisa? Gimana nemu kliknya kalau sama dia tuh curhat tuh apa? Aku sayang banget tahu sama Buntia. Dia adalah emak aku, bestie aku. Pokoknya tiada hari tanpa kita bergosip berdua. Gimana cara dia mendampingi kamu pada saat kamu ya mau pisah itu? Oh iya sih peran Tia dan Papa itu sangat sangat besar banget lah saat aku melalui proses perceraian ya karena kan mental aku tuh sangat terganggu banget. Gimana caranya mereka membantu kamu? Ibu Tia Pasti terutama. support system Selalu datang. terbesar. Datang, telepon, diingetin bahwa lu tuh harus kuat, lu tuh harus tetap makan, lu tuh harus tetap cantik. Kan aku kan ada ya fase-fase kalau orang stres tuh sampai nggak mandi, nggak apa, nggak makan kan ada fase-fase Itu seperti kamu. itu. Nah Buntia itu selalu ada di samping aku untuk ngingetin bahwa Kamu harus tetap selalu cantik. Fitnah atau fakta? Angbin. Bahwa setelah kembali akting, sekarang kamu juga merambah menjadi host untuk sebagai pembuktian bahwa kamu bisa semakin bersinar walau tanpa laki-laki. Fitnah atau fakta?
Kalau jadi host itu kan karena tawarannya menjadi Ada. host, terus menyesuaikan dengan aku yang punya anak kecil, Lebih cocok ya? lebih cocok gitu. Jadi nggak harus 1 harian. Oke, baiklah. Oh, dan sejak jadi single kamu semakin bebas, tiap bulan bisa keluar negeri. Gak Iya. usah gak usah minta izin. Ya ampun, itu kata siapa sih? Itu kebetulan aja dari kemarin lagi pergi-pergian terus gitu. Oh, ajak aku dong ya kan. Angbin. Aku juga kepengen diajak. Angbin, terima kasih. Semoga kamu bahagia terus. Terima kasih juga buat Della. Mudah-mudahan ada jalan keluar ya. Mudah-mudahan anaknya udah nggak sedih lagi. Udah ketemu, bisa bapaknya bisa meluangkan waktu untuk anak-anak. Deka, terima kasih. Siap. Mudah-mudahan pulang nggak dimarahin sama istri di rumah. Aman semua jawabannya. Terima kasih juga buat anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rutin No Secret. Mwah.